Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang kewajiban jangka pendek. Biasanya kita bahas dalam pertemuan pertama di semester kedua, biasanya bagi jurusan akuntansi atau pengantar akuntansi 2. Oke, kita bahas ke materinya. Pembahasan kali ini adalah akuntansi untuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban kontingensi. Nah, kewajiban lancar sering disebut liability atau kewajiban adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di waktu yang akan datang. Berarti merupakan kewajiban dari perusahaan waktu yang lalu harus dibayar dalam bentuk uang kas, barang, atau jasa yang diberikan di masa yang akan datang. Perusahaan, bank, atau individu yang memberikan pinjam disebut kreditor. Kreditor ya. Nah, individu atau perusahaan yang menerima pinjaman disebut debitur. Yang menerima pinjaman, yang memberi kreditor, yang menerima adalah debitor. Kewajiban dibagi dalam dua kelompok, kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek. Yang sering disebut juga kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar, jatuh tempo dalam periode waktu yang pendek, biasanya 1 tahun. Biasanya piutang lancar itu, utang lancar adalah dalam jangka 1 tahun. Kewajiban lancar timbul dari barang atau jasa yang telah diterima tapi belum dibayar. Kita sudah terima jasa atau barang tapi belum kita bayar. Pembayaran yang telah diterima tapi barang atau jasa belum dikirimkan. Berarti kita udah bayar tapi barangnya belum terima. Berarti itu merupakan hutang kewajiban lancar atau kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban dengan dua karakteristik berikut. Perusahaan mengharapkan dapat dibayarkan dari aset lancar yang dimiliki atau dengan membuat kewajiban jangka pendek lainnya. Perusahaan memperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional di mana yang lebih lama. Utang tidak termasuk kedua kriteria tersebut, diklasifikasikan kewajiban jangka pendek. Jadi, perusahaan mengharapkan dibayar dalam aset lancar yang dimiliki dengan membuat kewajiban yang lain. Perusahaan memberikan akan dibayarkan, memperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional mana yang lebih lama. Utang tidak termasuk kedua tersebut, disebut hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, dan kewajiban akrual lain seperti hutang pajak, hutang gaji, atau hutang biaya, atau biaya yang masih harus dibayar. Kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal dalam bentuk wesel atau formes disebut hutang wesel atau wesel bayar, kebalikan dengan wesel tagih kalau dalam bukti tertulis. Nah, bukti resmi dari kreditor kewajiban secara tertulis mensyaratkan pinjaman untuk membayar bunga. Ada syarat untuk membayar bunga. Sering diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Wesel bayar diterbitkan dalam jangka waktu yang beragam. Bayar jangka waktu untuk pembayaran 1 tahun dari tanggal neraca biasa diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Biasanya wesel bayar itu sering diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek. Nah, kita ilustrasikan tentang wesel bayar. Pada tanggal 1 Maret 2011, Cole William meminjamkan duit 100
US dollar dari First National Bank atau meminjam dari First National Bank untuk wesel 4 bulan dengan tingkat bunga 12%. Nah, kita diperintahkan siapkan air jurnal untuk 1 Maret, menyiapkan air jurnal penyusuan pada tanggal 30 Juni, asumsikan jurnal disusun bulanan belum dibuat. Siapkan air jurnal jatuh tempo pada tanggal 1 Juli. Nah, pada tanggal 1 Maret, Cole William meminjam sebesar 100.000 US dollar dan kita catat jurnalnya adalah kas pada wesel bayar. Pada tanggal 30, kita akan mencatat bunga yang sudah merupakan jatuh tempo 12 bulan dan adalah 12%. Ya. Berarti 100.000 dikali 12 karena dia mulai Maret sampai Juni adalah 4 bulan, berarti 4 per 12. Dan 4.000 US dollar dapat adalah 100.000 dikali 12 dikali 4 dibagi 12 dapat 4.000. Nah, pada saat jatuh tempo, hutang dibayar, hutang bunga sebesar 4.000, hutang wesel 100.000 US dollar, berarti kas yang kita keluarkan adalah 104.000 US dollar. Wesel bayar juga dapat didiskontokan. Pada tanggal 10 Agustus, Carrier Company menerbitkan wesel dengan nilai nominal 20.000 US dollar, jangka waktu 90 hari. Carrier Company sebagai pembayar pembelian persediaan, Carrier mendiskontokan wesel dengan tingkat diskon 15%. Persediaan barang adalah dijual ya. Persediaan barang kita beli 19.250, beban bunga adalah 750, dan wesel bayar kita adalah 20.000 karena dapat diskon ya, mendiskontokan, didiskontokan ya. Nah, kita menerbitkan wesel senilai 20. Nah, 10 hari, diskon rate-nya 90 hari adalah 20.000 US dollar dikali 15% dikali 90 hari per 360 hari, dapatlah 750 US dollar. Itulah prosesnya ya. Nah, wesel dilunasi. Pada saat dilunasi adalah wesel pada kas 20.000 US dollar. Nah, hutang penjualan, pajak penjualan. Biasanya kalau kita menjual ada pajaknya. Kalau di Indonesia adalah PPN, keluaran pajak pertambahan nilai. Sering juga ada juga pajak pasal 23 biasanya. Tapi yang lebih umum adalah pajak pertambahan nilai, ada disebut juga hutang pajak penjualan. Pajak penjualan dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Ditetapkan dari harga jual, misalnya 10%, kalau di Indonesia 10%, 10% dari harga jual. Dapat dinyatakan terpisah atau termasuk dalam faktor total. Bisa inklusif dan ditanggung oleh si penjual, bisa juga si pembeli. Retailer mengumpulkan pajak dari pelanggan. Nanti si penjual mengumpulkan, retailer menyerahkan pengumpulan kepada pemerintah sebagai pendapatan. Nanti setelah dikumpul, biasanya penjual mengumpulkan dulu sampai dan nanti dikompensasikan dengan pajak masukan atau pajak pembelian dia. Dan itu kurangan itulah yang disetor ke kas negara. Misalnya contoh pada tanggal 25 Maret, register Grocery menunjukkan penjualan sebesar 10.000 US dollar. Pajak penjualan sebesar 600 ya, dolar. Tarif pajak penjualan ada 6%. Jurnalnya adalah kas pada 10.600 US dollar. Penjualan ada 10.000. Hutang pajak penjualan ada 600 atau PPN keluarannya ada 600 kalau di Indonesia ya. Nah, ada juga kewajiban jangka pendek adalah pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka sebelum perusahaan mengirim barang atau menyediakan jasa, perusahaan mendebit kas
dan kredit akun kewajiban lancar atau pendapatan diterima di muka. Istilahnya pendapatan yang sudah kita terima tapi jasa belum kita berikan. Saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan pada saat kita memperoleh pendapatan. Jenis usaha biasa yang dipakai adalah penerbangan, penerbit majalah ya, penerbangan, tiket dibeli dulu, pendapatan kita terima dulu, kita terhutang jasanya. Penerbit majalah, kita menerima majalah dulu, ya, nanti akhir bulan baru kita bayar. Kalau hotel kita menginap dulu baru kita bayar. Tapi sekarang biasanya hotel menerima dulu dari misalnya dari Traveloka, kita bayar dulu, tapi kita belum menginap. Berarti oleh hotel dicatat pendapatan yang terima. Perusahaan asuransi jaminannya yang belum diberikan. Nah, asumsikan Superior University menjual 10.000 tiket football seharga 50 US dollar per tiket untuk 5 jam pertandingan. Universitas menjual jurnal untuk mencatat penjualan tiketnya adalah pada tanggal 6 Agustus adalah 500.000 US dollar dan pendapatan yang terima. Pada saat sekolah menyelesaikan kelima pertandingan, universitas akan mencatat pendapatan diterima di muka 100.000, pendapatan tiket adalah 100.000. Ini 5 pertandingan sedang ya. Nah, pendapatan diterima di muka bisa kita ilustrasikan penerbangan, pendapatan tiket penumpang yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima adalah pendapatan tiket penumpang. Ini nama akunnya ya. Penerbitan majalah adalah pendapatan langganan yang diterima di muka, pendapatan langganan. Hotel adalah pendapatan sewa diterima di muka, akan menjadi akun pendapatan yang diterima adalah pendapatan sewanya. Perusahaan asuransi, pendapatan premi yang diterima di muka nanti adalah pendapatan premi. Nah, utang jangka panjang yang jatuh tempo sering juga disebut dengan utang jangka pendek, karena misalnya utang jangka 5 tahun pas 1 tahun ini mau jatuh tempo, dia akan menjadi jangka pendek. Bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun berjalan. Tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Berarti utang jangka panjang yang sudah harus jatuh tempo dalam 1 tahun itu dimasukkan kategori hutang jangka pendek. Penyajian dan analisa keuangan. Setiap jenis kewajiban jangka pendek disajikan secara terpisah. Jangka waktu wesel bayar dan informasi penting lainnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Jarang sekali berdasarkan urutan tanggal jatuh tempo, tapi pada umumnya didasarkan urutan besarnya nilai tergantung dari saldo. Ini penyajian tergantung short time borrowing atau payable-nya nih wesel bayar, akan payable hutang dagang, long term debits with your ada hutang jangka panjang, biaya masih harus bayar ya. Hutang ini dia payable, inilah bentuk penyajiannya. Analisis di sini adalah current asset dikurang dengan current liabilities dapat working capitalnya. Misalnya 20.856 US dollar dikurang 16.210 US dollar dapatlah 4.646, itulah working capitalnya. Working capital. Likuiditas menunjukkan pada kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dengan memenuhi kebutuhan kas terduga. Itulah disebut likuiditas yang merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk membayar. Nah, current ratio adalah rasio lancar. Mengizinkankah kita untuk membandingkan likuiditas perusahaan dalam ukuran yang berbeda pada satu perusahaan dalam waktu yang berbeda. Sering current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, 20.856 US dollar dikurang 6 dibagi 16.210 US dollar pada 2,29 ya. Maksudnya current ratio ini adalah $1 hutang dijaminkan dengan aset 1,29. Itulah isi dari
bahasa ada yang 2, 1,2, 1,3 lah berbanding 1. Ini maksudnya di sini adalah satu hutang dijaminkan dengan 1,29 atau 1,3 US dollar. Nah, sekarang kita akan berbicara kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi merupakan potensi kerugian yang kemungkinan menjadi kewajiban aktual di masa yang datang. Terdapat panduan pemecahan kewajiban kontingensi lah. Besarnya kemungkinan terjadi jumlah yang dapat diestimasi dengan andal, kewajiban tersebut harus dicatat dalam akun laporan keuangan. Mungkin terjadi, kontingensi harus diungkap dalam catatan laporan keuangan. Kemungkinan terjadi kecil, kontingensi tidak perlu dicatat dalam dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak bisa terjadi. Kewajiban akan berakibat dengan timbulnya pengeluaran uang di masa yang akan datang, misalnya perkara tentang aset dalam pengadilan. Bisa kita kalah, hilanglah aset kita. Bisa kita menang, aset akan tetap. Perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi. Nah, kemungkinan terjadi, sangat mungkin terjadi, mungkin. Pengukuran dapat diestimasi, tidak dapat diestimasi. Perlakuan akuntansi dicatat sebagai kewajiban. Yang dapat diestimasi dicatat sebagai kewajiban. Tidak dapat diestimasi diungkapkan sebagai kewajiban, hanya diungkapkan sebagai catatan di dalam kebijakan akuntansi nantinya. Ungkapkan sebagai kewajiban, mungkin ya, itu perlakuan hutang kewajiban kontingensi atau hutang kontingensi. Mencatat kewajiban kontingensi, garansi produk. 30 Juni, asumsikan 30 Juni, perusahaan menjual produk senilai 60.000 US dollar dengan garansi 36 bulan. Dari pengalaman yang lalu, diketahui bahwa biaya perbaikan kerusakan sekitar 5% dari harga jual yang selama masa garansi. Berarti maksudnya gini, kalau kita jual barang, kita akan memberikan garansi terhadap barang tersebut. Apabila terjadi kerusakan, kita harus mengganti. Untuk mengantisipasi tersebut, kita mencadangkan atau memperkirakan misalnya di sini adalah 5% kemungkinan barang itu kembali atau mengalami kerusakan yang harus kita ganti. Nah, nanti kita catat sebagai beban biaya garansi 3.000, ya, utang garansi ada 3.000 kali 60.000 dikali 5%. Garansi produk konsumen meminta penggantian suku cadang nilai 20. Kita catat di sini adalah utang garansi 200, ya, suku cadang 200 US dollar, utang garansi dan perlengkapan. Nah, mengganti suku cadang yang rusak dari alat yang kita jual, itu biasanya mobil, elektronik, ya. Nah, pengungkapan kewajiban kontingensi. Jika kewajiban kontingensi sangat mungkin terjadi dan nilai tidak dapat diestimasi, maka mungkin terjadi hanya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Ada catatan di laporan keuangan itu, ada catatan di belakang. Nah, pengungkapan harus menyebutkan sifat dari masing-masing pos, diperkirakan hasil yang akan terjadi atau peristiwa masa depan. Sampai di sini pembahasan kita tentang kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek yang sering juga disebut liabilities, ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan bagikan ke teman-temannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tunggu video berikutnya. Thank you for watching.